Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nilma Safira dari jurusan Tadris IPS 1B dengan NIM 12011424966 dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam video ini, saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul Landasan Psikologi Pendidikan, yang merupakan salah satu materi dari mata kuliah Pengantar Pendidikan IPS dengan dosen pembimbing Bapak Nurdiansyah. Baiklah, sebelum saya memulai pembahasan, ada baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja saya mulai pembahasan mengenai landasan psikologi pendidikan. Yang pertama, pengertian landasan psikologi pendidikan. Pengertian psikologi. Psikologi adalah sebuah ilmu nyata atau ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam hubungan dengan lingkungannya. Sedangkan psikologi pendidikan adalah sebuah pengetahuan berdasarkan hasil riset psikologi yang dijadikan sebagai sumber untuk membantu seseorang dalam menjalankan tugasnya sebagai guru dalam proses pembelajaran secara efektif. Jadi, landasan psikologi pendidikan adalah sebuah landasan dari sumber pendidikan yang membahas berbagai informasi tentang kehidupan manusia pada umumnya serta gejala-gejala dengan aspek pribadi pada setiap tahapan usia perkembangan untuk mengenali dan menyikapi manusia sesuai tahap perkembangan yang bertujuan untuk memudahkan proses pendidikan. Selanjutnya, kegunaan psikologi pendidikan. Banyak sekali kegunaan psikologi pendidikan bagi para pendidik. Salah satunya yaitu 1. Memberikan pengajaran dan pelajaran kepada peserta didik sesuai dengan perkembangan jiwa mereka. Yang kedua, mengenal dan memahami setiap peserta didik secara utuh, baik secara individu maupun secara kelompok. Yang ketiga, memperlakukan peserta didik sesuai dengan keadaan jiwa masing-masing. Yang keempat, membantu peserta didik dalam mengatasi masalah pribadi yang dihadapinya. Dan yang kelima, mewujudkan tindakan psikologi yang tepat dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya yaitu bentuk dari psikologi pendidikan. Terdapat 3 bentuk dalam psikologi pendidikan. Yang pertama, psikologis perkembangan. Terdapat 3 teori dalam psikologis perkembangan. Yang pertama, pendekatan pentahapan, yaitu perkembangan individu yang berjalan melalui tahapan-tahapan tertentu. Teori yang kedua, pendekatan diferensial, yaitu pendekatan yang dipandang individu-individu itu memiliki kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan dari masing-masing individu. Teori ketiga yaitu pendekatan ipsatif, yaitu pendekatan ini berusaha melihat karakteristik dari setiap individu atau disebut sebagai pendekatan individual. Bentuk yang kedua adalah psikologi pembelajaran, yaitu adalah proses belajar yang secara relatif atau permanen sebagai hasil pengalaman dan bisa melaksanakannya dengan pengetahuan lain serta mampu menyampaikannya kepada orang lain. Dan bentuk yang ketiga adalah psikologi sosial, yaitu psikologi yang mempelajari psikologi seseorang di dalam masyarakat, yang menggabungkan ciri-ciri psikologi dengan ilmu sosial untuk mempelajari pengaruh masyarakat terhadap individu maupun antar individu dan kelompok. Selanjutnya, implikasi psikologi dalam konsep pendidikan. Implikasi kepada konsep pendidikan yaitu pertama, psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan yang bersifat umum, yang berorientasi pada afeksi dan pada kognisi, semuanya memberi petunjuk pada pendidik serta bagaimana membina anak-anak agar mereka mau belajar dengan sukarela. Yang kedua, psikologi belajar. Dan yang ketiga, psikologi sosial.
Yang keempat, kesiapan belajar yang bersifat efektif dan kognitif. Perlu diperhatikan oleh para pendidik yang materi yang dipelajari anak-anak dapat dipahami dan mudah dimengerti dengan baik oleh para pelajar. Yang kelima, wujud perkembangan total atau perkembangan seutuhnya yang memenuhi 3 kriteria, yaitu semua potensi berkembang secara proporsional atau berimbang harmonis. Yang kedua, potensi-potensi itu berkembang secara optimal. Yang ketiga, potensi-potensi berkembang secara integratif. Selanjutnya, perkembangan peserta didik sebagai landasan psikologi. Peserta didik selalu berada dalam proses perubahan, baik karena pertumbuhan maupun karena perkembangan. Proses terutama karena pengaruh faktor internal sebagai akibat kematangan dan proses pendewasaan, sedangkan perkembangan terutama karena pengaruh lingkungan. Kedua hal tersebut sebenarnya hanya dapat dibedakan namun tak dapat dipisahkan. Karena itu, perubahan peserta didik disebut sebagai tumbuh kembang manusia yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, yakni faktor keturunan, faktor lingkungan, faktor proses perkembangan itu sendiri, serta hal-hal lain sebagai anugerah. Terima kasih. Sekian materi penjelasan mengenai landasan psikologi pendidikan. Saya harap teman-teman yang menonton video ini dapat memahami tentang landasan psikologi pendidikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf.